kalau kalian mau sukses dalam segala hal, contoh misalnya dalam keluarga, dalam kesuksesan kalian karir, terus kesuksesan finansial kalian, yang paling penting nomor satu jaga hubungan baik dengan istri, harmonis, bersikap baik sama istri, itu semua pasti akan dampaknya akan baik untuk kalian ke depannya. Pasti itu pasti. Kalau yang punya istri, kalau yang belum sama orang tua kalau gitu. Balik lagi di Grasak Krusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya akan menjadikan hidup kalian jadi nggak grasak gerusuk lagi. Dan tema hari ini adalah tema di mana ibu-ibu rumah tangga itu pasti udah tahu. Kita akan membahas seputar bisnis online untuk di tahun 2021. Bagaimanakah perkembangan bisnis online? Dan hari ini narsum gua adalah salah satu online shop terlaris, terbaik, terpopuler yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita sambut yaitu Bapak Revin. Dia adalah owner dari Mikailaku Official Store. Wih. Senyumnya tipis-tipis. Iya. Dia belum tahu kantongnya. Bang Revin, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini suatu kehormatan nih. Datang langsung ownernya yang punya Mikailaku. Iya, ini juga kehormatan dari Mikailaku juga sih. Kita udah diundang sama si Grasak Krusuk Podcast ini sih. Untuk berbagi juga kan kita. Mungkin kalau kalian yang belum tahu Mikailaku, kalian buruan ambil handphone kalian, masuk ke Shopee. Kalian bisa tahu tuh Mikailaku, dan ini ownernya. Di luar biasa. Bang Revin, aduh makin seger, makin sehat, makin ceria ini. Alhamdulillah, makasih. Bisa aja nih Bang Arel nih. Jangan-jangan cocok itunya. Apanya tuh? Itunya lah. Oke, Bang, gimana? di zaman pandemi ini bisnis masih lancar? Alhamdulillah masih sih. Kita masih tetap, namanya kita manusia itu kan kita harus tetap selalu berusaha. Tugas kita adalah berusaha aja sih, kita tugas dari Tuhan. Untuk masalah hasilnya kita tetap dari Tuhan aja kita ininya. Itu. Jadi walaupun sejauh ini masih oke-oke aja, yang penting kita masih cukup untuk membiayai karyawan dan sejenisnya sih. Dan gitu. Masih lancar ya? Iya, masih cukup lah ya, masih cukup. Kita dalam artian cukup ya. Terus untuk keranjang penjualan nih di masa pandemi lebih menguntungkan atau biasa aja? Keranjang, kalau untuk kita bahas masalah pandemi ya, dampak pandemi kita buat bisnis sekarang kita ini juga hampir semua sektor sih ya. Saya rasa juga nggak terlalu baik ya dampak pandemi ini. Terlepas dari masalah konspirasi ini pandemi atau plandemi ya kan, kita singkirkan masalah itu. Tapi si pandemi ini udah sukses untuk menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita kalau menurut saya sih. Apalagi saya kebetulan bergerak di bidang sandang. Baju, iya. Ya, baju. Sandang itu kan kita kan salah satu kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua di bawah dari si food, makanan kan ya kan. Jadi otomatis saat pandemi sekarang ini dengan banyaknya pengangguran, dengan situasi yang nggak menentu, dengan peraturan-peraturan regulasi pemerintah juga yang mungkin kurang tepat. Ya. Jadi masyarakat kita ini otomatis daya hasil akhirnya itu adalah daya belinya menurun kan. Daya beli menurun otomatis nggak apalagi saya yang bergerak di bidang baju otomatis pasti akan mengenai kena dampaknya. Kita itu sejak pandemi ini kita menurun memang sekitar 40-50% pasti menurun sih. Berarti Mikailaku juga berdampak negatif ya? Iya, gitu. Dampaknya itu. Tapi Mikailaku itu prinsipnya adalah kita kekeluargaan. Kekeluargaan dalam artian selagi kita masih bisa cukup dalam artian kita bisa mungkin bayar sewa ini, sewa itu, kita bisa menggaji karyawan, itu kita ke dalam kategori cukup dan kita akan terus berjalan. Itu dari Mikailaku itu. Kalau flashback ke belakang, Mikailaku itu terinspirasi dari nama siapa Bang?
Mikael Laku Karena itu, yang pasti itu Mikael Laku itu pasti nama seseorang tuh. itu nama anak saya yang kedua. Oh, Jadi Mikaela Feli Julian kan nama anak saya yang kedua gitu kan. Dan kalau misalnya kenapa kita namain Mikael Laku ya itu dari namanya dia gitu. oke oke. Gitu kan. Jadi di akhir katanya ada lakunya ya. Mikael Laku gitu kan. Dan kalau misalnya kita runtut ke dalam satu religi kan. Mikael itu kan salah satu malaikat pemberi rizki. Betul. Harapan kita ya semoga dengan nama ini ya nyerempet-nyerempet rezeki Dan kita. nama itu kan doa. Iya, doa kita kan juga pengen tetap berfaedah juga buat orang lain. Tuh teman-teman, buat kalian yang baru membangun bisnis online shop, kalian bisa menggunakan nama anak kalian. Istilahnya Iya. nama itu kan doa, bener ya bang ya? Betul. Yang paling pasti kalau misalnya kalian mau bikin baru dari awal kalian harus bikin konsep yang jelas. Jadi dari awalnya sudah doa-doa kalian yang baik, misal terserah nama kalian atau nama bapak ibu kalian juga boleh, nggak masalah. Atau mungkin kalian misalnya bergerak di khusus bidang salah satu kuliner yang khas, mungkin itu bisa jadi. Misalnya bakso aciku, itu nanti bakal bisa ngejual ke depannya sih gitu. Kalau misalnya sekarang kan Mikael Laku ini kan kita ambil dari nama anak. Nama anak. Harapannya biar bisa membawa keberkahan juga sih buat semuanya. Terus Mikael Laku itu berdiri sejak tahun berapa? Biar tahu teman-teman. Soalnya kalau nanti kita akan bicara viewer ya. Kalau di online shop itu viewer ya atau Follower. Follower. Nanti kita akan bicara follower. Sebelum ke follower, Mikael Laku ini sudah berapa lama berdirinya? Kalau untuk Mikael Laku ini sih sebenarnya udah agak cukup lama sih ya. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun lalu tuh sebenarnya sudah ada nama Mikael Laku. Cuma kan saat itu lagi mau jualan, lagi mau enggak, ntar vakum berapa tahun baru jualan lagi gitu. Dan jadi kita yang benar-benar kita establish berdiri dan kita yakin itu adalah awal dari kita itu Oktober 2018. 2018. Kita nyatakan itu sebagai berdirinya kita pada saat itu resmi gitu. Dan dari Oktober 2018 sampai saat ini saya berdiri di sini itu masih terus berlanjut. Nah, tadi kan abang sempat bilang kadang jualan, kadang ogah-ogahan. Nah, kalau yang sekarang abang bisa kasih ke teman-teman, kalau dia mau bangun bisnis seperti abang nih, apa ya namanya, hal yang ogah-ogahan sama yang mau-mauan itu sebenarnya pantas nggak sih untuk kita terapkan di online shop kita? Kalau untuk bisnis ya? Ya untuk bisnis sih pasti enggak sih ya kalau jawabannya sih ya. Karena ogah, malas kan karena kan apa yang kita kerjakan, maksudnya apa yang kita sudah kerjakan itu kan hasilnya tidak akan mengkhianati dari proses yang udah kita kerjakan selama ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai jangan ikutin saya ya. Saya ogah-ogahan, malas-malasan waktu itu. Waktu itu. Iya. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang kurang lebih sama ya. Sama, aduh. Ya kalau sekarang sih memang jauh lebih fokus. Sekarang kan juga saat ini kita bawa nama baik gitu kan, kita bawa nama baik. Kita juga ada beban moral juga kita ke karyawan-karyawan. Jadi bagaimana caranya Mikael Laku ini akan mati-matian bertahan gitu. Dan sampai saat ini kita tuh nggak pernah sih, ya mudah-mudahan nggak ya sampai maksudnya cut karyawan gitu atau apa. Cut karyawan itu pun karena pernah waktu itu ada satu kali itu memang dia sudah benar-benar keterlaluan gitu ya. Tapi akhirnya dibinasakan. Iya, kita bina lalu disahkan. Gitu. Tapi selagi kita kembali lagi ke konsep dan pemikiran kita awal, kalau selagi kita masih cukup kita akan terus bertahan sih. Tapi dalam bisnis online ini perlu nggak sih konsep? Konsep perlu. Perlu ya? Iya, konsep perlu. Dulu Mikael Laku ini kan abang bilang berjayanya di 2018. Nah, konsep apa yang dulu abang usung tuh? Sampai ini langsung gitu. Kalau konsepnya itu pertama kan kita jujur aja sih, ini Mikael Laku awalnya itu sempat jualan elektronik ini. Ini. Sempat jualan kayak kainan buat yang penting jualan lah ya. Yang penting jualan. Kita pernah kayak gitu. Cuma dari istri saya dia memang udah basicnya kuat bener buat di baju.
ya udah akhirnya masuk di baju aja. Dan kita lihat kan dari awal memang konsep kita itu arahnya ke Muslim fashion. Makanya kita bilang kan Muslim fashion. Jadi dalam artian orang-orang yang ingin bergaya muslimah tapi tetap fashionable gitu. Jadi kita masukinnya itu kita 2 kategori utama sih sebenarnya, tunik sama gamis. Kita kategori utamanya itu. Cuma seiringnya jalan dengan segala macam tantangan yang ada, dengan perkembangan produk yang makin banyak, kita juga sekarang makin berambah ke arah kemeja, ke arah celana, ke arah rok, itu semua jadi ada gitu. Udah makin lengkap ya? Iya, sudah makin lengkap karena kita pengennya bahkan sampai kita ada masuk ke baju anak juga gitu. Dan kalau nggak salah best seller ya? Lumayan. Oh, lumayan. Jadi baju anak kita juga cukup lumayan gitu. Juga baju anak sebenarnya iseng sih, tadinya awalnya cuma kayak saya punya anak yang kecil umur 2 tahunan, coba beliin dia. Gimana kalau kita coba beli jualan ini gitu. Karena kan kita pikir kalau kalau ibu-ibu itu kan dia kan mungkin belinya sekalian gitu kan. Mungkin dia bisa modus juga ke suaminya kan. Wah, beliin baju buat anaknya gitu. Intinya sayang anak ya. Iya, sayang anak. Selipin baju maknya 1. Ya kan bisa juga kayak gitu. Beli baju anaknya 3, emaknya 1 kan masih aman ya. Masih aman. Iya gitu. Nah, ini kan si Abang termasuk orang-orang sukses lah di online shop. Dulu jatuh bangunnya seperti apa, Bang, membangun Mikai Laku itu? Dengar-dengar nih ya, Abang sempat pernah jualan gorengan juga, goreng pisang ya? Iya, goreng pisang. Abang juga pernah ojek online. Iya. Jadi biar orang-orang tahu nih, orang sukses itu ternyata jatuh bangun itu perih ya? Iya, betul. Nah, untuk Abang jatuh bangunnya seperti apa yang tadi saya bilang tuh? Kalau saya dari kenapa saya bilang Oktober 2018 itu sebenarnya sih bulan dan tahun yang pahit buat saya sebenarnya. Karena pada tahun tersebut Bang jangan nangis, Bang. Enggak. Dia cuma ngelap ini doang kok. Oh. Cuma kelilipan. Pada Oktober 2018 itu saya nggak diperpanjang dalam pekerjaan. Oh, sempat kerja. Iya, saya basicnya memang kerja. Saya 12 tahun saya kerja. Di dunia kerja, dari manufaktur, dari retail gitu. Jadi memang basic saya memang sebenarnya kantoran gitu kan. Cuma karena di Oktober 2018 itu mungkin dari perusahaannya juga kurang cocok dan juga saya juga kurang cocok dengan mereka. Jadi akhirnya 12 tahun kerja? Iya, saya 12 tahun kerja. Udah dapat apa aja, Bang? Enggak. 12 tahun jadi seorang karyawan di salah satu perusahaan dan nggak punya apa-apa. Ya itulah. Jadi kita juga sembari share di sini. Jadi teman-teman yang nonton ini juga bisa terbuka juga pikirannya gitu kan. Karena memang di awal emang sulit. Oke, kita kembali lagi ke Oktober 2018 itu saya nggak diperpanjang pekerjaan dengan anak yang hampir 3 kan, saya kan anak hampir 3 ya. Gitu. Jadi pertama tuh saya jujur saya narik Grab car. Mudah-mudahan di sini ada yang pernah saya bawa mobilnya waktu itu. Narik Grab car itu selama kurang lebih 1 bulanan lebih lah ya, 1 bulanan lebih. Itu ternyata kurang profitable jujur. Itu jadi makanya kalau teman-teman di sini yang naik Grab atau naik ya kendaraan moda transportasi sejenis lah, tolong hargai para drivernya itu, karena mereka itu benar-benar berjuang dan mereka mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan gitu, dan saya tahu banget apa yang mereka dapatkan per harinya gitu loh. Itu udah jadi selama 1 bulan lebih kita rasa kurang profitable dan waktu yang dimakan banyak. Akhirnya saya pindah ke justru saya narik yang motornya Grab Ride. Jadi saya narik Grab Ride itu selama kurang lebih berapa ya, 3 ya kurang lebih sebulan juga. Itu kalau Grab Ride justru agak lebih mendingan gitu dari segi waktu sama dari segi operasional harian lebih mendingan. Berarti waktu itu pas di-cut pekerjaan nggak langsung terjun ke bisnis online gitu ya? Enggak ya? Enggak, sempat ada ini juga. Lalu setelah itu ada memang, tapi nomor 1 kalau kalian mau sukses dalam segala hal, contoh misalnya dalam keluarga, dalam kesuksesan kalian karir, terus kesuksesan finansial kalian, yang paling penting nomor 1 jaga hubungan baik dengan istri, harmonis, bersikap baik sama istri, itu semua pasti akan
akan dampaknya akan baik untuk kalian ke depannya. Pasti, itu pasti. Kalau yang punya istri, kalau yang belum. Kalau yang belum sama orang tua kalau gitu. Tuh, ya kan, orang tua benar. Iya, benar. Jadi dari situ kita mulai berkembang. Terus saya waktu itu ada tabungan sedikit, cairan BPJS kalau nggak salah saya cairin. Itu udah saya tutupin utang-utang saya. Aduh, malu. Nggak apa-apa dong. Utang saya. Terus saya ada modal sedikit. Saya beli beberapa seri baju. Saya beli beberapa. Dari situ mulainya. Iya. Kita beli dari tetap bantuan support dari istri juga sih, ya. Kita beli baju terus kita coba jualin. Kita jualinnya waktu pertama itu segala macam channel kita coba, dari yang Bukalapak, yang Shopee, yang Lazada, yang FB Marketplace, semuanya kita masukin gimana caranya ini kita. Yang penting masuk dulu. Yang penting kita posting aja dulu posting, gitu. Karena kan kalau ada penjual, pasti ada pembeli. Tapi waktu itu memang belum terkonsep kan? Belum, masih kita pun foto pun taruh di sini, foto udah gitu selesai kan. Dari situ terus berkembang itu Februari, Maret itu kita mulai alami peningkatan yang cukup ya. Jadi waktu itu kita kalau nggak salah bulan Februari itu toko kita di Shopee itu masuk program gratis ongkir. Tapi kalau nggak salah juga namanya bukan Mikael Laku deh waktu itu. Waktu itu masih ya? Ya. Bukan ada hohonya gitu. Oh, itu nama usernya. Oh, nama usernya. Kemarin saya bilang di awal harus jelas namanya. Kalau saya nama awalnya Siminho itu. Halo Pak Simin. Kok bisa Siminho? Itu katanya ada kejadian yang lucu ya? Sampai akhirnya namanya Siminho. Iya, itu. Itu boleh ceritain nggak? Itu kalau kayak gitu, saya jujur dulu di salah satu perusahaan saya bekerja itu ada namanya Pak Simin. Simin gitu. Pak Simin. Lagi nyari nama Pak Simin lewat kan katanya. Iya, lagi nyari ini kok Pak Simin lewat. Kalau nggak salah saya lagi kontak-kontakan gitu. Oh, ini aja namanya kali ya. Kayaknya agak unik. Kalau misalnya kan saya waktu itu ngetop Lee Min Ho gitu kan. Yeah. Oh, ini mirip nih. Ini kok Siminho? Iya, Siminho gitu kan. Jadi cuma depannya doang diganti. Kalau Lee Min Ho kan L. Kalau ini kan S. Seminho. Seminho. Gitu. Tapi sekarang sih udah kita kemarin udah pengajuan ke Shopee untuk ganti nama. Sekarang jadi nama user kita mikaelaku.id sih. Kenapa? Apakah si Pak Simin minta royalti? Menurut kita lebih kayaknya lebih keren aja sih, buat keren kirain aja. Ada penggugat dari Pak Simin. Ini nama gua ini gitu kan. Oh, sekarang udah pure Mikael Laku ya. Jadi nama usernya kita mikaelaku.id, nama toko kita Mikael Laku Official Store sih. Gitu. Boleh nggak sih Bang ngasih tips untuk para online shop pemula nih? Apa sih yang harus kalian ketahui untuk membisnis online shop di tahun 2021? Di tahun 2021 sih ya. Tipsnya untuk dia membuka online shop. Tips untuk membukanya sih nomor satu yang pasti jangan menyerah sih. Jangan menyerah, kalian jangan putus asa sih. Karena perkembangannya untuk dari segi penjual ya. Penjual memang sekarang makin banyak, jujur. Penjual online shop makin banyak, apalagi dengan adanya pandemi ini, pengangguran meningkat, terus juga daya beli menurun segala macam, otomatis mereka akan larinya ke arah online shop memang gitu. Tapi percayalah, pembeli itu juga akan meningkat. Karena penjual meningkat, pembeli pasti meningkat. Jadi buat teman-teman yang masih berasa kok gua udah posting kagak ada yang laku ya, percayalah. Gunain semua tools yang ada di dalam marketplace kalian. Berarti secara langsung Mikael Laku pernah mengalami hal yang sama ya? Posting nggak laku? Pernah ya. Kita ada, makanya tadi kan saya bilang kalau memang masih begitu, gunakan tools yang ada di dalam marketplace kalian. Karena tiap marketplace itu beda-beda tools marketingnya ya, dalam artian misalnya kayak si Lazada misalnya namanya produk bersponsor. Terus misalnya kalau kayak si Shopee iklanku, terus Bukalapak namanya promote push, ya gunain aja itu. Terus kalau misalnya Tokopedia namanya paid promote, pokoknya sejenisnya lah, kurang lebih itu yang bisa kalian lakukan. Yang pertama jangan menyerah, yang putus asa. Iya. Yang ketiga gunain tools buat
tools marketing yang ada di marketplace kalian sih. Mungkin lebih tepatnya harus belajar banyak terus ya. Iya, terus belajar gitu. Terus untuk apa? Kalian juga mesti perbaiki konten dalam artian produk ya. Produk kalian misalnya fotonya kurang bagus atau gimana, kamu bisa contek ke mana? Ke tetangga sebelah yang jualannya mirip-mirip gitu kan. Kamu bisa contek gitu kan. Sekarang banyak sih ya udah apa? Kayak gitu cara-cara buat meningkatkannya, atau kalian maksudnya ikut-ikut webinar digital marketing itu seperti apa? Banyak Karena ya. banyak banget sih maksudnya sekarang, apalagi saya baru-baru ini tuh lagi pelajarin Google Ads. Emang agak telat sih sebenarnya sih. Tapi Cuma kalau belajar kan nggak ada yang telat. iya, kita coba pelajarin Google Ads gitu. Jadi Google Ads, dan mungkin sekarang juga arahnya kayaknya agak nyeleneh tuh TikTok loh. Nah, iya. Ah, Bener, TikTok itu lagi Iya. naik daun. iya, sekarang lagi naik daun, dan saya lihat udah banyak juga ya yang maksudnya yang udah melek kalau si TikTok ini ternyata pangsanya lumayan bagus Dan gitu buat. TikTok itu kan isinya sekarang bukan nyanyian doang ya. Iya, Dia kayak bisa edukasi, bisa jualan Iya, juga. betul. Itu. Jadi apa, banyak lah ya di TikTok tuh sekarang udah iklan Shopee aja ada di TikTok sekarang. Ya. Iklan apa kayak snack-snack juga sekarang udah mulai masuk ke TikTok gitu kan. Jadi kayaknya si TikTok ini mungkin dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu masih pasarnya masih cukup. Dan menurut Bang Revi nih, online shop di tahun depan atau 2021 masih memungkinkan nggak sih? Masih kalau Masih saya lihat cukup sih masih. worth it nggak sih untuk bisnis? Masih cukup bagus ya. Cuma dari tadi yang kembali ke pesan saya yang pertama, ya intinya jangan menyerah sama jangan putus asa, karena Jangan nyerah, jangan putus asa, ya terus gunain yang tools lain, gitu kan, gunakan banyak tools, belajar. perbaiki konten, pokoknya perbaiki apa yang harus diperbaiki sama kalian gitu. Ya maksudnya cara paling gampang mungkin kalau kalian pikir apa yang harus gue ini, contek aja ke sebelahnya. Contek aja ke kanan, ke kiri. Ya maksudnya yang jual-jual barang-barang sejenis ya banyak yang bisa kamu contek juga sih, yang udah lebih jago-jago gitu. Karena kan kalau di dunia online tuh masalah contek-mencontek itu udah hal yang biasa Hal gitu. lumrah ya. Iya, hal yang lumrah gitu. Terus kalau Mikael Laku followernya berapa ya? Saat ini alhamdulillah udah 414 ribu follower sekarang. Wih. Gitu. Itu biasanya ada reward nggak sih dari Shopee kalau udah tembus ratusan ribu? Kan 400 ribu ya? Biasa kalau di YouTube kan ada namanya button gold segala macem. Di Shopee ada nggak sih? Enggak sih, belum ada sih. Cuma mungkin kalau Shopee denger mungkin harusnya ada kali ya. Oh, ini owner loh langsung yang ngomong Shopee loh. Terus di zaman pandemi ini apa sih yang inovasi Mikael lakukan dari sisi penjualan? Kalau dari sisi penjualan ya, khususnya waktu itu saat lagi pandemi yang benar-benar merebak tuh, kalau nggak salah bulan apa ya, Mei apa Juni ya, pokoknya kisaran bulan itu. Apa beli satu gratis satu? Kita waktu itu support masker. Oh, Kita kasih free masker untuk setiap pembelian baju kita. Karena waktu itu kan harga masker itu lagi melambung tinggi Iya, gitu kan. banyak di drop sama orang kan. Iya banyak ya, pokoknya banyak ininya ada. Tapi Mikael Laku melakukan beli barang di Mikael Laku dapat masker. Iya, dapat masker Dan itu pada saat inovasinya itu. ya. Iya, itu inovasi dari kita. Dan waktu itu kita juga sempet jual masker juga gitu. Karena kita lihat kan harga masker di luar kan makin nggak rasional ya. Kita kan juga berpikir nggak semua orang maksudnya punya daya beli untuk beli hal barang tersebut yang maksudnya kategori kita anggap mahal banget sih, padahal gue kan bisa dapat yang lebih murah. Akhirnya kita waktu itu kita inovasi, kita kerjasama dengan beberapa konveksi, kita coba bikin masker kain yang maksudnya yang benar-benar orang bisa jangkau belilah. Oke, misalnya kalau kata ini orang Cina, bocuan nggak apa-apa gitu kan. Bocuan nggak nggak apa-apa, yang penting kita bisa jual gitu kan. Jadi dampak dari itu setelah kita inovasi itu memang orderan kita emang ada meningkat juga sih itu. Dari kita jualan masker, itu salah satu inovasinya kita sih. Dari inovasi kita itu kembali jadi berkah buat kita. Kita membantu orang untuk circle ya. Iya, jadi kita membantu orang untuk dapat produk yang mereka butuhkan dengan harga yang cukup terjangkau untuk mereka. Cuma beberapa ribu aja mereka udah bisa dapat masker, dibandingkan kalau yang lain mungkin 10.000 berapa gitu kan. Ada kan yang pada saat itu harga masker kain Korea waktu itu 10.000 atau berapa. Kita jual cuma beberapa ribu aja pada saat itu. Berarti kesimpulannya jangan pernah lelah berbuat baik. Iya, betul. Super sekali. Terus kalau kita bicara modal nih, untuk online shop sendiri ada modal khusus nggak sih? Mungkin teman-teman di luar sana masih kebingungan, modalnya harus berapa duit gitu kan?
Modalnya modal dalam bentuk rupiah Berbisnis gitu ya. Kalau Mikael aku dulu itu berapa dalam sisi modalnya? Waktu itu Pertama awal kali. sih kita kalau nggak salah 1 jutaan ya. Cukup ya 1 juta? Iya cukup 1 juta. Waktu itu seingat saya beli itu cuma beberapa seri aja sih. Beberapa seri baju ya. Paling 1 jutaan deh. Kayak 1 juta kurang nggak sampai 1 juta. Itu juga kayak apa? Kayak udah wah sisa-sisa duit kita nih terakhir nih. Udah kita belanjain baju. Oh, berarti nggak harus mahal ya? Iya. Yang pasti dia harus punya niat, punya ketekunan gitu ya. Betul. Itu langkah awal untuk berbisnis. Iya, betul. Dan memang di saat kita rintis itu memang berdarah-darah lah semuanya pasti bakal ngerasain yang intinya jangan nyerah aja sih itu. Karena tiap orang kan punya kisah sukses yang beda dan tiap orang itu juga hambatannya pasti beda-beda sih. Itu. Nah, kalau dari Bang Revin sendiri, dulu cita-citanya ingin jadi apa sih? Kalau saya boleh tahu. Sekarang tuh udah termasuk orang sukses lah. Bisa aja. Owner. Yang dulu cuman kerja 12 tahun dan nggak punya apa-apa, sekarang kan pasti udah punya apa-apa kan? Enggak lah, masih sama lah. Masih sama. Dulu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau saya dulu jujur waktu saya mungkin masih SMP justru saya mau jadi lawyer ya. Cocok sih. Jadi lawyer dulu sebenarnya pengen jadi lawyer cuma ya karena satu dan lain hal ya setelah itu mulai kerja malah jadi berpikirnya ya udahlah gue di dunia kerja aja deh itu. Jadi waktu pas kerja tuh impiannya jadi petinggi lah ya, petinggi di suatu organisasi atau perusahaan, itu sih intinya sih itu. Kalau dulu abang backgroundnya apa di universitas? Saya dari awal memang manajemen sebenarnya. S1 saya manajemen dan kemarin saya ambil S2 saya juga manajemen. Berarti juga. Emang nyambung ya? Iya linear juga. Nah sekarang kan abang udah sukses nih sebagai owner Mikael Laku, salah satu online shop terbesar terlaris gitu kan. Kedepannya abang tuh mau ngapain lagi nih? Harapan kedepannya? Harapan kedepannya ya. Harapan kedepannya sih kita pengennya pasti nomor satu kita pengennya tetap establish terus ya. Establish terus dan kita juga masih banyak juga mimpi-mimpi yang mau kita wujudkan dan kita masih pengen nyenengin orang-orang di sekeliling kita gitu sih. Balik gitu. lagi dia mau nyenengin orang-orang. Iya gitu. Salah satunya juga kalau impian-impian sih banyak ya. Tapi yang paling ini mungkin kepikirannya justru lebih ke arah kayak traveling ke luar negeri. Waduh. pengen lihat salju katanya anak-anak. Tapi udah ada planning ke situ? Sudah ada. Dan kalau saya sama istri pribadi lebih memutuskan untuk nikmatin hidup sih. Nikmatin dibanding kita ngumpulin. Karena kemarin saya baca artikel itu yang benar-benar menggugah gitu kan, menggugah inspirasi kita. Isinya ternyata, tuh apa? Sampai Bang Revin sampai menggugah gitu. Oh gitu. Isinya apa artikel itu Bang? Kemarin saya bacanya begini. Jadi ada apa? Nih dengerin tuh biar menggugah. Nih. Jadi kemarin saya baca artikel intinya ya gitu ya. Ada 2 orang. Satu orang yang dia benar-benar kerja, ulet, tekun, bahkan mungkin kategorinya pelit terhadap diri sendiri. Dia nabung ngumpulin sampai dia mencapai satu impian yang dia inginkan, misalnya mau punya rumah atau mau punya apa gitu kan. Tapi di akhirnya itu akan ada satu titik di mana dia itu nggak bisa bawa apa yang dia tabung saat itu. Jadi dia tuh udah merelakan seluruh masa muda dia buat kerja keras. Toh nanti pada akhirnya misalnya dia berpindah alam, itu kan itunya nggak dibawa gitu kan. Cartanya. Dan dia nggak ada selama hidup dia itu dia nggak ada kenangan yang berarti sama orang sekeliling dia gitu. Dan kalau saya sekarang ada satu orang lagi, dia tuh lebih kayak nggak terlalu ngoyo gitu. Dan ada saatnya mungkin bisa dibilang banyakan happy-happynya gitu sekarang ya gitu ya. Jadi sekarang saya lebih milih orang yang kedua ini karena saat-saat sekarang ini apalagi anak-anak saya kan sudah mau akan beranjak besar ya. Dia udah mungkin beberapa tahun lagi juga sekarang aja udah mau diajak jalan udah agak susah. Iya gitu. benar. Jadi sekarang saya pilih buat sekarang saat saya dikasih cukup atau mungkin berlebih itu akan saya gunakan dan saya nikmati. Tapi tentu dengan perencanaan ya, misalnya ada perencanaan buat saya ada tabungan sedikit buat ini buat itu. Tapi kita tetap lebih ke arah gue nggak mau pelit sama diri gue sendiri.
Gitu. Intinya gue nggak mau pelit dan gue mau nikmatin. Jadi saat saya sama istri misalnya mau kemana, mau ke Bali atau kemana ya, kita jalan aja gitu sih. Dibanding Dan di balik hikmahnya Bang Revin berbisnis, kalian perlu tahu dia itu kemana-mana sekarang berdua sama mantan pacarnya. Enak banget, serius. Kemana-mana berdua. Wah itu apa ya? Nikmat dunia. Nikmat dunia, bener. Serius. Iya. Bener kan Bang ya? Kemana-mana berdua? Iya, hampir 24 jam. 24 jam kita selalu berdua, mau dimanapun, saya kemanapun. Ya, saya kesini pun, saya diantar sama istri. Saya kemanapun, mungkin saya fitness atau kemana juga, istri pasti dampingi dan samping saya. Itu sih. Luar biasa. Ini patut ditiru. Oke Bang, kalau apa lagi ya? Masih banyak sih yang mau diulas nih. Cuman kan waktu kita terbatas nih. Iya. Jadi kalau closing deh, gini. Seumpama nih, kita bayangin 12 tahun ke belakang Abang masih jadi karyawan. Kira-kira Abang jadi sekarang tuh kayak lagi ngapain, Bang? Sekarang kan udah jadi owner nih. Dulu kan sempat jadi karyawan selama 12 tahun. Kalau kita mundur lagi dan kita posisikan Abang Revin masih jadi karyawan nih. Kira-kira Bang Revin tuh sekarang lagi ngapain sih sebagai karyawan? Oh, kalau sekarang saya jadi masih karyawan. Iya. Oh. Lagi di apa ya? Paling masih muter-muter di situ aja kayaknya. Karena ya akan berbeda sekali ya saat Anda Anda di posisi karyawan sama di posisi sekarang gitu. Karena kalau kalian nanti udah sukses, bisnis kalian sukses, dan kalian bisa kendaliin itu nggak perlu campur tangan kalian, dalam artian jujur aja, ini Mikael Laku ini sudah bisa dibilang salah satu bisnis yang income-nya pasif. Kenapa saya bilang income pasif? Pasif dalam artian ada atau nggak ada gue, selagi gue masih ada barang, itu akan tetap keluar. Karena kita buat satu sistem yang sustainable, yang tetap berjalan walaupun nggak ada orang-orang yang campur tangan, nggak ada owner saya atau sama istri saya sih. Nanti kalau saat kalian mendapat posisi itu, kalian buru-buru ubah bisnis kalian jadi otomasi. Mungkin kalian bisa beli aplikasi, kalian bisa apalah, atau bikin satu sistem begitu. Nanti saat kamu ketemu itu nikmat banget, nikmat. Kalian bisa kemanapun, yang kalian mau gitu kan, dengan cukup campur tangan kecil kalian di bisnis kalian gitu. Dan itu memang indah banget lah pokoknya hidup kalian kalau kayak gitu. Iya betul. Ya karena memang kalau kita bicara bisnis dengan kita menjadi seorang karyawan perusahaan, saya pernah baca artikel jadi gini. Seorang karyawan itu dia akan mementingkan perutnya sendiri. Kalau kita posisi karyawan, dia nggak peduli tuh bayar listriknya berapa duit, dia nggak peduli perusahaan bayar dia dari sisi waktu, tapi dia ngerokok terus dia main-main kerjanya. Cuman kalau dia berbisnis, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia mementingkan karyawannya, ya kan? Betul. Dia mementingkan pengeluarannya. Ya, betul. Jadi betul, berbisnis itu kita lebih explore, kita lebih peduli sama orang lain. Iya betul. Karena kalau jadi karyawan, Abang pernah lah ngalamin jadi karyawan, Abang cuma mikirin perut sendiri, gue nggak peduli kan perusahaan gue mau ngapain. Betul. Bener nggak sih? Iya. Nah terakhir, omset Mikael Laku berapa sih? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Uh, boleh sih. Oh, tapi pasang kuping kalian. Kisi-kisi. 4 digit. Pernah. 4 digit dalam. Kan kalau 2 digit kan sebulan? Belasan. Kalau 2 digit kan belasan puluhan. Kalau 3 digit ratusan. 4 digit apa tuh? Apa? Pernah. Tembus sampai segitu? Pernah. Wow. Kita pernah. Pernah itu Bang? Iya, pernah. Gile. Yap, teman-teman, kesimpulannya adalah kalau kalian mau berbisnis, lakuin aja dulu. Jangan mikir-mikir. Nah, tadi kan udah dikasih tips dan triknya bagaimana menjadi online shop bisa lebih up. Kalian bisa praktekkan tuh. Siap berbisnis? Terima kasih Bang Revin. Salam sukses.